Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah kita sebutkan 3 sebab penyimpangan dari akidah yang sahih. Kita masuk sekarang yang keempat. Yang keempat adalah al-ghulu fil awliya'i was salihin wa rafa'ahum fawqa manzilatihim, yaitu berlebih-lebihan dalam menghormati atau mencintai atau mengagungkan orang-orang saleh, para wali, sehingga mengangkat mereka di atas kedudukan yang mereka raih. Nah, ini banyak terjadi fenomena saat ini. Banyak orang dengan satu alasan datang ke tempat-tempat yang biasa diziarahi. Bisa jadi dia kuburan, bisa jadi dia tempat yang dianggap memiliki keutamaan. Ya, kita selalu menyebutnya keramat. Tempat-tempat keramat. Padahal di bumi Allah ini tempat mulia itu hanya 4, tidak lebih. Yang pertama adalah Masjidil Haram. Yang kedua Masjidun Nabawi. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Yang keempat mana? Seluruh masjid yang ada di bumi Allah. Nah, ini kita yakini masjid Allah. Maka satu di antara masjid di dunia yang mulia. Ya, di dalamnya disolati 5 waktu. Didirikan Jumat. Ya, dijadikan tempat majlisul ilmi, dan juga di tempat hal-hal yang bermanfaat. Ya, tidak dibolehkan di sini banyak perkara, ya, di mana dibolehkan di rumah. Ya, di rumah kita boleh berhubungan dengan istri. Di masjid boleh enggak? Enggak boleh. Berdiam berlama-lama bagi wanita yang sedang haid, ya, nifas, boleh? Sebentar boleh. Tapi kalau berlama-lama, berasik-asik, apalagi sampai bermalam, jelas hal ini tidak dibolehkan. Ya, berjualan di masjid boleh enggak? Enggak boleh. Berbicara dengan perbuatan yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, enggak boleh. Sampai urusan dunia saja enggak boleh diperbincangkan di masjid, kalau enggak berkaitan dengan masalah umum. Ya, jadi masjid mulia dengan itu. Tempat berzikir, tempat mengaji, tempat berdoa, ya, tempat hal-hal yang bermanfaat. Nah, berbeda dengan di luar sana. Di rumah, di halaman, berbeda. Ya, maka oleh karena itu, ya, banyak orang mendatangi bukan masjid. Ya, datangnya ke tempat, ya, kadang-kadang nggak tahu nih, nggak jelas. Ada satu batang pohon, dibilang pohon ini keramat. Bisa jadi karena banyak monyetnya, kemudian dikatakan keramat monyet. Ya, nah, atau bisa jadi ada sumur di situ, sumur keramat. Ya, nah, bisa jadi ada gundukan tanah di situ, gundukan keramat, macam-macam. Nah, kemudian orang berdoa di situ, meminta-minta di situ. Nah, apalagi kita secara kejiwaan tuh dekat dengan kuburan. Ya, kalau kita sama-sama masih hidup, berpelukan, bercakap, bergaul, makan bareng, kan biasa kan? Nggak ada sungkan. Tapi kalau sudah mati,
muncul yang lain. Apa masih mau berpelukan terus? Udah berubah udah. Nah, bagaimana kalau yang mati ini dianggap mulia ketika masih hidup? Muncullah keyakinan-keyakinan yang lain. Akhirnya dianggaplah tempat dikuburnya orang alim atau syekh atau aulia ya sebagai tempat yang untuk diziarahi. Artinya ia sudah diangkat martabatnya, kedudukannya sebagai manusia diangkat. Misalnya menjadi apa? Menjadi wasilah dalam doa-doa mereka. Ya, perantara dalam ibadah mereka. Perantara dalam hajat-hajat mereka kepada Allah. Sehingga kalau dikatakan kepada mereka bahwa ia telah menyembahnya, dia akan tolak. Mereka akan berkata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, ya, tapi mereka haula syufa'auna indallah. Mereka perantara antara kami dengan Allah, pemberi syafaat kami dengan Allah. Liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi kalau apakah engkau menyembah penghuni ini? Enggak. Tapi dengan perantara penghuni ini akan mendekatkan kami kepada Allah. Ya, itu contoh. Ini persis seperti akidahnya orang-orang jahiliyah dahulu. Mereka tahu Latta, Uzza, Manat, Hubal dan semua berhala itu adalah makhluk, bahkan yang buat mereka sendiri. Mereka tahu ia tidak dapat mengabulkan. Ya, tapi mereka meminta kepada Allah melalui perantara berhala tersebut. Ya, mereka sadar betul berhala itu nggak bisa bicara, bahkan nggak bisa melindungi dirinya. Ya, nggak bisa. Lihat ketika Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala. Ketika ia ditanya, dia mengatakan, itu yang besar yang melakukannya. Kalau kalian tidak percaya, tanya saja itu berhala. Mereka bilang, kau sudah tahu wahai Ibrahim, berhala itu tak bisa bicara. Nabi Ibrahim mengatakan, sudah tahunya kalian dia tidak bisa bicara, berarti dia tak bisa juga mendatangkan mudarat dan tak bisa menolak ya manfaat. Atau sebaliknya, tidak bisa mendatangkan manfaat, tak bisa menolak mudarat. Ya, kenapa kalian sembah? Nah, ini contoh. Jadi terkadang manusia dengan sangat cintanya, dengan sangat hormatnya mengangkat makhluk melebihi kedudukannya sebagai makhluk. Nah, itu namanya ghulu, ya. Yang kelima, al-ghaflah, lalai. Lalai dari mentadabburi ayat-ayat Allah al-kauniyah. Di banyak ayat di dalam Al-Quran Allah perintahkan kita untuk melihat alam semesta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah engkau melihat bagaimana onta diciptakan? Ya, tidakkah kau melihat kepada langit-langit bagaimana ia diangkat? Tidakkah kau melihat bagaimana gunung-gunung dihunjamkan? Tidakkah kau melihat bagaimana bumi ini dihamparkan? Tidakkah kau lihat langit itu nggak ada tiangnya? Ya, dan begitu seterusnya. Allah selalu sebutkan hal itu kepada kita agar kita menggunakan pikiran kita, indera kita baik-baik, mendengar, melihat, merasakan, mentadabburi, ya, sehingga muncullah dengan sebab itu pertanyaan, apakah semua ini ada dengan sendirinya? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun? Apakah semua makhluk ini tercipta dengan sendirinya? Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Jawabannya pasti tidak. Jawabannya apa? Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu.
Nah, itu suruh melihat kita kepada alam semesta. Bahkan Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian sendiri. Coba lihat, coba perhatikan baik-baik. Kenapa kalian tidak berpikir? Ya, tak satu dari anggota di badan kita mampu mempertahankannya. Ada yang bisa mempertahankan gigi, nggak bisa kan? Tanggal kan? Ada yang bisa mempertahankan rambut yang tumbuh, nggak bisa kan? Ya, nah ketika Allah mengatakan siapa yang kupanjangkan umurnya, kukurangi nikmat ya pada tubuhnya, benar atau enggak? Benar. Kita mengatakan milik kita, kenapa nggak bisa kita pelihara? Ada dua hal yang kita tidak mampu mencegahnya. Satu, tua, al-haram. Bisa enggak kita cegah? Tidak ada. Ya. Nah, apakah kita tidak berpikir di sini? Yang kedua apa? Al-maut, kematian. Bisakah kita mencegah? Tidak bisa. Di sini kita disuruh berpikir. Sayangnya sebagian orang baru tersadar di saat satu ajal telah menjemputnya. Ya, sehingga Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni. Ketika datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, mereka baru berkata, rabbirji'uni, wahai Rabb, balikkan lagi aku ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku dapat beramal saleh. Ya, yang dulu aku belum sempat mengamalkannya. Sayang, kesadaran itu, penyesalan itu datangnya saat kematian menjemput. Sudah nggak ada kesempatan. Atau penyesalan yang kedua nanti di saat kita sudah dibangkitkan, sudah dikubur atau sudah dibangkitkan di akhirat. Memelas, mengiba, mengharap kepada Allah, ya Allah, balikkan kami ke dunia. Inna muqinun, kami yakin sekarang dengan adanya surga dan neraka. Kami yakin sekarang dengan adanya Allah Rabbul Alamin. Salah. Keyakinan itu juga sudah tidak berguna. Ya, mereka berusaha untuk keluar dari neraka. Percuma. Kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Setiap mereka berusaha untuk keluar dari neraka, selalu mereka dilemparkan lagi ke dalam neraka. Ya, dan selalu akan dikatakan kepada mereka, fadhuqu adzabal ghun. Ya, rasakanlah sekarang azab yang sungguh berat ini. Azab yang hina ini untuk kalian yang dulu kalian dustakan. Nah, naudzubillah ya. Maka kita berdoa sebagaimana seorang sahabat berdoa. Di setiap akhir salamnya dia berdoa, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minna. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Nah, yang kedua, yang berikutnya adalah lalai dari mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Kembali ke awal kedua. Ketiga, kalau nggak mau belajar, terus gimana mau mentadabburi Al-Quran? Padahal perintahnya adalah afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubihim akfaduha. Kenapa kalian tidak mentadabburi, tidak merenungkan, tidak berpikir, tidak membaca, tidak mempelajari Al-Quran? Yang dengan itu kalian akan mendapatkan ya faidah, kebaikan yang begitu besar. Atau apakah hati-hati kalian telah tertutup? Ya, sehingga hendaknya kita meluangkan waktu kita setiap hari untuk membaca Al-Quran. Yang kita tidak paham dengan ayat-ayat Quran berbahasa Arabnya, bacalah minimal terjemahannya juga, supaya yang kita baca itu kita paham sedikit-sedikit, ngerti sedikit-sedikit. Ya, usaha yang sungguh-sungguh selalu mendatangkan nanti kebaikan, hasil yang baik. Ya, nah, ya, kemudian yang
Yang keenam, inhiraful walidain, menyimpangnya orang tua. Nah, ini musibah terbesar. Kalau orang tuanya jahil, ya, orang tuanya fanatik, ya, apalagi orang tuanya akidahnya berbaur, macam-macam dalam akidahnya, dalam keyakinannya, ya, ia akan menjadi gambaran bagi anaknya. Kenapa? Karena ia akan mengajari anaknya ilmu yang dia tahu. Ya, kalau dia Yahudi akan diajarinya menjadi Yahudi. Kalau Nasrani akan diajarinya menjadi Nasrani. Kalau dia Majusi akan diajarinya menjadi Majusi. Kalau dia musyrik, kafir, diajarinya dengan hal itu. Nah, muslim sekalipun, ya ikhwah, tapi kalau akidahnya dhallah, akidahnya sesat, munharifah, menyimpang, tentu akan diajari anaknya juga seperti itu. Nah, marrahimallah illa marrahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah lah yang akan selamat. Nah, kita bersyukur, kita jujur, ya, orang tua kita dulu mungkin tidak mengajarkan kita akidah salaf, akidah itu ahlus sunnah wal jamaah. Maka kita pun mengenal akidah ini di usia-usia kita yang tumbuh setelah dewasa, setelah menikah. Ya, ya alhamdulillah yang masih muda punya kesempatan. Anak-anak kita yang punya kesempatan tumbuh, ya, saat kita telah mengenal sunnah. Nah, ketika orang tua yang merupakan garda terdepan, al-madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anak, ia mengajarkan akidah yang sesat, musibah. Contoh saja, masih melekat di benak kita ketakutan terhadap, ya, satu kalimat, hantu. Coba Pak, tanya jujur di lubuk hati, masih ada nggak rasa takut sama hantu? Ini dulu senjata tajam bagi orang tua dalam menakuti anaknya. Jangan keluar, nanti ada hantu. Jangan macam-macam, ya, kukasihkan sama hantu kau nanti. Nah, ini ditanamkan sampai menancap usia tua-tua masih takut hantu. Ya, kemudian dibumbuilah hantu tersebut dengan film-film. Ya kan, ada gunduru, tergambarlah di benaknya bentuk gunduru yang menakutkan. Ya kan? Dan ini pelet, ini towok, ini opo lah. Ya kan? Ada buntilanak lah. Ya, macam-macam. Nah, lihat dari mana semua itu muncul? Karena kita diajari kayak gitu. Ya, kita tidak diajari, ya, takutlah engkau kepada Allah. Ya, jangan takut kepada selainnya. Allah akan menjagamu, Allah akan melindungimu, Allah akan menolongmu. Ini yang harusnya diajarkan kepada anak. Lihat ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma datang bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, "Ya gulam, sa'u'allimuka kalimatin." Wahai anak, akan aku ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Apa yang diajarkan? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta bantuan, pertolongan, mintalah kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Jadi ditanamkan hal seperti ini. Makan, maka Rasul mengatakan, "Ya gulam, sammillah." Wahai anak, ya, bacalah basmalah. Ya, baca basmalah. Wa qul biyaminik, engkau makan dengan tangan kanan. Wa qul mimma yalik, makanlah dengan makanan yang terdekat denganmu.
Nah, terus diajarkan akidahnya, akhlaknya. Ini yang ditanamkan kepada anak. Ini nengok anaknya makan tangan kiri, minum tangan kiri, santai saja. Kenapa? Uang dia kayak gitu juga. Ya, apalagi kita lihat di media ya. Ya, kita katakanlah film, drama itu sudah lagi tidak mementingkan adab-adab seperti ini, akidah seperti ini. Bahkan menganggap perbuatan-perbuatan yang jelas-jelas secara syariat itu salah, dosa besar, hal yang biasa. Ya. Contohnya praktek-praktek perzinahan. Bahkan dibuat film, drama atau sebagainya, perzinahan itu seakan sesuatu yang baik. Anak-anak zina dianggap istimewa. Ini kan sudah ya bentuk pelanggaran terhadap syariat yang begitu berat. Ya, satu di antara tanda kiamat ayyab suwaz zina. Ya, ketika zina itu sudah merebak, wa yushrabal khamra, khamar itu diminum dengan terang-terangan. Ya, dan kejahilan menyebar di mana-mana. Ini contoh. Dan ini dari mana? Dari orang tua. Jadi kita punya peran besar. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum, bertakwalah kalian kepada Allah, berlaku adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Ya, ajari anak-anak kalian la ilaha illallah, ajari anak-anak kalian adab, salat dan seterusnya. Ini peran orang tua. Ingat, kalau kita orang tua mengajari mereka kesesatan, kemudian ia pegang seumur hidup, kita sudah berdosa, anak kita berdosa, kita akan bertambah dosanya dan dosa anak kita tanpa dikurangi dosa anak kita. Seandainya itu ia pegang seumur hidup, 50, 60, 70 tahun, ya, kemudian diajarkan lagi kepada cucu kita, cucu mengajarkan kepada cicitnya, dan seterusnya, maka seterusnya kita akan menanggung dosa tersebut. Demikian juga dengan kebaikan. Man dalla ala khairin falahu ajrun wa ajru man amila bih duna yunqas minhu syai'. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, baginya pahala, dan baginya pahala dari orang yang melakukan tanpa dikurangi. Yang terakhir adalah ihjamu wasailit ta'lim wal i'lam an adai muhimmatihima. Yang ketujuh, ya, rusaknya media. Jadi media ini bak pisau bermata dua tajam. Ya, dia bisa menjadi senjata tajam untuk menyampaikan kebenaran, sebaliknya juga menjadi senjata tajam untuk menyebarkan kerusakan. Dan berapa banyak sekarang kerusakan yang ditimbulkan olehnya, dan berapa banyak manfaat yang juga ditimbulkan olehnya. Ya, generasi sekarang, ya, sungguh kita mengatakan miris itu. Bila kita berbanding di generasi kita dahulu ketika kita belum mengenal yang namanya telepon. Jangankan handphone ya, telepon aja dulu masih susah. Nah, di usia-usia kita 50-an tahun ini, kita masa remajanya di tahun 70-an akhir, 80-an, 90-an. Ya, 97, 98 baru muncul HP yang besarnya segini, router atau apa namanya, Roger ya, nah, masih gini pun besar. Dulu masih telepon doang. Ya, kita coba mengenal ada televisi.
Itu pun dulu baru hitam putih, baru ada TPRI. Nah, kita nggak terkacaukan dengan itu. Ya, kita masih asik paling kalau sore mainnya patok lele, samberlang, petak umpet, main cindung, bola kaki, ya, badminton, silat. Sekarang nyari silat di kampung payah. Orang nggak tertarik lagi belajar silat. Olahraga tradisional bermanfaat, ya. Nah, klub-klub dulu menyebar, ya, klub voli, klub bola, ya, di kampung-kampung aja menyebar dulu. Sekarang susah nyarinya, ya. Sekarang nyari kayu delua saja main patok lele udah payah. Bahkan mungkin mainnya sudah nggak bisa, gitu. Kenapa? Tergantikan dengan Mobile Legend, ya, tergantikan dengan apa? Angry Bird, apa lagi? Nggak tahu, saya pun nggak tahu, nggak pernah main juga, saya nggak ngerti saya. Nah, tergantikan semua dengan anak-anak itu, ya, gamar kata mereka, main game bareng-bareng, ya. Nah, anak pernah mendengar itu, mereka maki-makian. Ini orang sendirian kok ngomongnya maki sana maki sini. Ternyata lagi sedang main dia. Kau gitu kan, main sambil maki pula, itu maki kalimat kotor-kotor. Rupanya sedang main. Oke. Nah, begitu. Kalau dulu kan orang main enggak. Malam selesai, gak ada yang main. Menjelang maghrib semuanya ke masjid atau ke surau ngaji. Gak ngaji, walau bapaknya gak sholat, anaknya harus ngaji. Ya, walaupun bapaknya azan itu masih pakai kolor, mandi belum apa belum, wah, anaknya udah dibawain kayu segini ngaji. Bapaknya nggak juga sholat, ya kan? Yang sholat, masya Allah, alhamdulillah, barakallah. Tapi gitu. Nah, sekarang enggak, bapaknya anaknya karpodo. Nah, kan musibah ini sudah. Jadi rusaklah media taklim, ya, di mana, ya, lembaga pendidikan tidak lagi mementingkan agama. Nah, kita bersyukur tumbuh sekarang berdiri berbagai lembaga-lembaga pendidikan agama subur. Ya, tentu ada kekurangan dan ada kelebihan. Di mana-mana sama seperti itu. Ya, dan media informasi. Nah, ini yang kita bicarakan tadi. Jadi kalau keduanya tidak menunaikan kewajibannya secara benar, maka bahkan akan menjadi bencana. Ya, ia jadi tontonan, jadi apa yang didengar, yang dilihat, dibaca, hilang dia. Bahkan yang muncul adalah generasi-generasi yang rusak. Padahal generasi muda itu, ya, penerus estafet. Nah, bagaimana kita mengatasi semua ini? Ada 4 langkah. Ya, yang pertama, rujuk kembali kepada kitabullah azza wa jalla, kembali menumbuhkan semangat belajar Al-Quran dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mentalaki akidah yang sahih. Jadi nggak sekadar lagi kita dengar, katanya, ayo kembali kepada, ya, sumber yang murni, Al-Quran dan sunnah ala nahjis salaf, dengan penjelasan generasi salaf. Jadi kitab-kitab dahulu, ya, kitab-kitab salaf dahulu mulai kita pelajari lagi. Dan sungguh pewarisnya terus ada setiap zaman. Kita membacakan salah satunya. Ya, kitab ini tidak tebal, tapi dipelajari hampir di seluruh penjuru dunia saat ini. Ya. Nah, yang kedua,
ya, berusaha untuk mengajarkan akidah yang sahihah, aqidatus salafus salih di setiap ya marahil, setiap generasi, dari yang paling kecil PAUD kita katakan sekarang, TK, ya, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, sampai ke perguruan tingginya, ya. Nah, agar akidahnya benar. Kemudian yang ketiga, ya, menetapkan dan memilah kitab-kitab yang sahih, akidah yang lurus, menyisihkannya dari kitab-kitab yang menyimpang. Karena yang lebih banyak kita dapati di toko-toko buku, ya, itu bukan yang salaf, bukan yang kitab-kitab salaf, tapi yang lain. Apalagi kalau yang jualnya sekedar ya kesana kemari, hanya melihat apa yang diselerakan oleh masyarakat. Ya, konon kitab-kitab kita masih terasa mahal. Ini juga perlu ada solusi bagi para penerbit, anjurannya bagaimana kitab kita ini menarik tapi harganya terjangkau. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ya, mengkaderisasi dai. Ini sangat penting. Ya, kita perlu dai-dai yang punya integritas tinggi, semangat kuat, motivasi besar, ya, untuk mendakwahkan ya aqidatus salaf, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, membantah ya paham-paham yang menyimpang dan sesat. Dan ini tentunya membutuhkan langkah berani, ya, membutuhkan usaha yang besar. Nah, ana selalu mengibaratkan kita bukan ulama, tapi apakah tidak boleh kita bermimpi, bercita-cita agar ada di antara penerus kita yang jadi ulama? Ya, kita bukan ulama, bukan orang alim yang ilmunya sebagaimana para ulama, kita bahkan sangat-sangat sedikit. Tapi kalau kita bercita-cita boleh enggak? Pertanyaannya, berani enggak punya cita-cita? Kalau untuk diri kita mungkin sudah sangat-sangat berat untuk mencapai itu, ya. Nah, tapi untuk anak keturunan kita, berani enggak kita punya cita-cita? Saya punya cita-cita semoga anak saya satu di antara sekian, dua di antara sekian, ada yang menjadi ulama, yang menjadi warasatul anbiya. Nah, kalau ada, kan tentu ada usaha. Namanya cita-cita kan, cita-cita akan tercapai kalau ada usaha. Kalau nggak ada usaha gimana coba? Anak kepingin punya anak lah yang pintar agama, menghafal Al-Quran atau sebahagian dari Al-Quran, tapi nggak ada usahanya. Anaknya nggak disekolahkan di sekolah agama, nggak diletakkan di tahfidz atau tahfidz Quran atau sebagainya, enggak. Malah dibelikan oleh dia, oleh orang tua, alat-alat yang menjauhkan dia dari agama. Ini banyak dengan dalih sayang sama anak, tapi dijauhkan anak dari agama. Udah, apa aja yang kau pinta ayah kasih, asal kau mau belajar. Ingat ya, anak ini pinter. Kalau gitu belikanlah ya, aku ini, belikan ini, belikan ini, belikan ini. Udah terpenuhi semuanya. Ya, apa yang diinginkan ayahnya nggak dipenuhinya. Dia tetap memenuhi keinginan dia sendiri. Maka di sini orang tua mesti cerdas dan bijaksana dalam hal ini. Ya, kadang-kadang mungkin perlu sedikit disiplin. Ya, karena kita kan sudah mungkin sangat berat untuk menjadi seorang alim. Tapi kalau anak-anak kita yang masih kecil, masih remaja, masih kesempatan besar untuk meraih itu. Ingat, bukan cuma kita yang mau selamat, kita juga ingin anak-anak kita selamat. Nah, begitu dia. Ini saja untuk pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan?